Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nosya Agreta Arnesti, mahasiswi kelas C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai karya sastra modern dalam inovasi transmisi sastra klasik. Nah, di sini saya telah membuat cerpen dan puisi yang terinspirasi dari syair Putri Kacamayang. Cerpen yang saya buat berjudul Jalan Berpisah. Kevin Anggara adalah seorang pengusaha terkenal di bidang kontraktor. Ia sangat sukses dengan usaha yang digelutinya. Seringkali ia memenangkan proyek-proyek besar dengan nilai keuntungan yang sangat besar. Ini tidak terlepas dari kejujurannya dalam menjalankan usahanya. Ia tidak pernah berlaku curang dan sangat amanah dalam membuat proyek tersebut. Kevin memiliki seorang anak perempuan bernama Tiara Mayasari. Tiara adalah anak yang sangat cantik dan baik hati. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pola didik yang diajarkan oleh Kevin. Istri dari Kevin sendiri sudah meninggal saat ia melahirkan Tiara. Selain itu, Kevin juga memiliki ajudan pribadi atau yang biasa disebut tangan kanan bernama Pasha. Ia sudah sangat lama bekerja dengan Kevin dan sudah dianggap seperti saudara sendiri. Kesuksesan Kevin tentunya membuat para pesaingnya merasa iri hati karena setiap ada pelelangan proyek selalu dimenangkan olehnya. Pada suatu hari, diadakan sebuah pelelangan proyek pengerjaan jalan tol. Karena Kevin diperkirakan akan memenangkan proyek ini lagi, maka pesaingnya melakukan siasat buruk untuk mengacaukan fokus Kevin dalam menangani pelelangan proyek tersebut. Pesaing tersebut adalah Raka. Ia melakukan siasat buruk dengan berencana menculik anak dari Kevin, yakni Tiara. Saat itu, Tiara sedang melakukan check up ke rumah sakit dikarenakan sedang dalam kondisi tidak sehat. Tiara diantar oleh supir pribadi, sedangkan Kevin dan Pasha sedang menuju tempat acara lelang proyek tersebut. Saat di tengah perjalanan menuju rumah sakit, mobil yang dikendarai oleh supir beserta Tiara tiba-tiba dihadang oleh mobil yang ternyata merupakan anak buah dari Raka. Setelah itu, mereka membawa Tiara pergi bersama mereka untuk ditawan. Kevin yang sedang dalam perjalanan dihubungi oleh supir yang membawa Tiara bahwa mereka telah dihadang oleh sekelompok orang dan Tiara telah diculik bersama mereka. Mendengar hal itu, Kevin dan Pasha bergegas mencari tahu siapa yang menculik Tiara. Tidak lama setelah itu, handphone Kevin berdering. Rupanya itu adalah panggilan dengan suara yang disamarkan, bahwa apabila mereka ingin Tiara selamat, maka harus membatalkan untuk mengikuti proyek tersebut. Kevin pun menyetujuinya. Setelah panggilan itu, Kevin langsung mengirimkan nomor tersebut kepada polisi kenalannya untuk melacak nomor tersebut. Setelah lebih dari 24 jam, nomor tersebut pun terlacak dan ada titik terang di mana keberadaan Tiara. Pasha pun langsung mengecek ke lokasi bersama aparat kepolisian dan dengan strategi yang matang, akhirnya Tiara berhasil diselamatkan. Raka dan para anak buahnya pun telah diamankan oleh polisi. Setelah berhasil membawa Tiara keluar, Pasha bergegas membawa Tiara ke rumah sakit dikarenakan Tiara dalam keadaan sekarat. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Tiara memberitahu Pasha bahwa ia sudah tidak tahan lagi dan menyampaikan permintaan maaf kepada ayahnya karena tidak bisa bertahan dan merepotkannya. Akhirnya, Tiara meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tidak lama setelah itu, Pasha mengabarkan kepada Kevin bahwa Tiara telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Kevin sangat sedih dan terpuruk. Selang beberapa lama setelah kejadian itu, Kevin menyerahkan semua aset dan perusahaannya untuk diteruskan oleh Pasha, karena ia ingin rehat dari hiruk-pikuk bisnis dan untuk menghilangkan trauma atas kematian putrinya. Perusahaan pun diteruskan oleh Pasha yang dengan sangat baik mengelola perusahaan tersebut.
Selanjutnya, puisi. Di sini saya membuat puisi yang berjudul Telah Usai. Telah usai. Suatu waktu di negeri yang megah, tersebut kisah putri jelita. Cantik parasnya, baik hatinya. Awal mula bahagia menjadi gundah. Dua belah pihak berselisih paham. Perpecahan pun tak kunjung meredam. Sang panglima datang untuk menyelesaikan. Namun sang putri sudah tak terselamatkan. Baiklah, itulah tadi cerpen dan puisi yang saya buat sendiri, yang inspirasinya saya ambil dari syair Putri Kacamayang. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.